AC Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk melakukan perombakan cukup besar pada area lini pertahanan. Perombakan AC Milan itu tak lepas dari penurunan performa mereka yang signifikan, terutama di Liga Italia musim ini. Satu area yang tampak bakal jadi fokus Milan adalah lini pertahanan. Menurut laporan Calcio Mercato, Matteo Gabbia menjadi satu-satunya pemain belakang yang posisinya aman dalam skuad Milan saat ini. Alhasil, pilar lini belakang lain terancam dijual tak terkecuali Fikayo Tomori. Sepanjang musim ini, Tomori memang belum bisa mendapatkan tempat di skuad utama Milan secara konsisten. Sebelumnya, Erik ten Hag resmi meninggalkan Manchester United pada bulan November 2024 lalu. Rentetan hasil buruk mereka di musim ini membuat United mulai kehilangan kesabaran pada manajer asal Belanda itu. Namun, tak sedikit yang bingung karena sebelum ia dipecat, Ten Hag terlebih dulu memperpanjang kontraknya di MU. Namun, keputusan untuk mempertahankan Ten Hag itu cukup disesali oleh seorang Sir Jim Ratcliffe. Menurut Ratcliffe, pada saat itu kepemimpinannya di United belum lama terbentuk sehingga masih perlu banyak pertimbangan. Namun pada akhirnya keputusan tersebut diakui Ratcliffe merupakan sebuah kesalahan. 11 Maret menjadi hari penting bagi Paul Pogba karena ia resmi menyelesaikan hukuman 18 bulan akibat penggunaan zat terlarang. Dengan berakhirnya sanksi ini, gelandang asal Prancis tersebut kini berstatus bebas transfer dan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan masa depannya di dunia sepak bola. Kendati telah absen dari kompetisi level tertinggi selama lebih dari 1,5 tahun, Pogba tetap menjaga profesionalismenya. Ia memilih berlatih secara intensif di Amerika Serikat untuk menjaga kondisi fisiknya. Menurut El Equipe, target utama Pogba adalah bisa kembali membela timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Menurut laporan Foot Mercato, Arsenal dan Liverpool dikabarkan siap bersaing untuk mendatangkan striker Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike di musim panas mendatang. Dengan persaingan ketat untuk mendatangkan striker elit, klub-klub harus lebih kreatif dalam menyusun daftar target mereka. Di usia 22 tahun, Ekitike berhasil membuktikan dirinya. Ia telah mencetak 18 gol di semua kompetisi musim ini. Frankfurt dikabarkan siap melepas salah satu aset berharga mereka jika ada tawaran yang tepat. Meskipun ingin mempertahankan Ekitike, klub Bundesliga itu diyakini akan menerima tawaran sekitar 80 juta euro pada musim panas ini. Penampilan impresif Marcus Thuram bersama Inter Milan tak luput dari perhatian klub-klub besar Premier League. Dilansir Vicahes, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool tengah memantau penyerang asal Prancis tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, pemandu bakat dari ketiga klub tersebut kerap terlihat menghadiri pertandingan Inter untuk mengamati kontribusi sang pemain. Meskipun ada ketertarikan besar dari klub-klub Inggris, Inter tidak akan dengan mudah melepas sang pemain. Namun dengan kekuatan finansial yang dimiliki tim-tim Premier League, masa depan Thuram bisa saja berubah dalam beberapa bulan mendatang. Dilansir dari Vicahes, Darwin Núñez dikabarkan terbuka dengan kemungkinan pindah ke Atletico Madrid pada musim depan. Penyerang berusia 25 tahun itu bergabung dengan Liverpool pada 2022 dalam sebuah transfer besar yang penuh ekspektasi. Namun sejauh ini performanya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Di sisi lain, Atletico terus mengamati situasi sang pemain. Diego Simeone dikenal sebagai pelatih yang menghargai penyerang dengan kekuatan fisik dan insting mencetak gol tajam. Jika ada peluang untuk merekrutnya, Atletico bisa mempertimbangkan langkah tersebut. Ketumpulan Arsenal di lini depan kembali terlihat dalam hasil imbang 1-1 melawan Manchester United, di mana mereka harus mengandalkan gol Declan Rice untuk mencuri 1 poin di Old Trafford. Absennya Bukayo Saka dan Kai Havertz sekali lagi membuat serangan tim kurang menggigit. Karena itu, menurut Football Transfer, Arsenal kini tengah memantau perkembangan Santiago Castro sebagai salah satu target di bursa transfer musim panas. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun ini tampil mengesankan bersama Bolonya musim ini. Dia mencetak 9 gol dan 8 assist dalam 37 pertandingan di semua kompetisi. Randal Kolo Muani sukses membuktikan dirinya bersama Juventus sejak dipinjamkan dari Paris Saint-Germain pada musim dingin lalu. Kontribusinya bagi si Nyonya Tua pun mendorong manajemen klub untuk mempertahankannya di Allianz Stadium musim depan. Dilansir dari Calcio Mercato, Cristiano Giuntoli selaku direktur olahraga Juventus sudah bergerak untuk memperpanjang masa pinjaman Kolo Muani. Menurut laporan tersebut, Juve akan mengajukan perpanjangan kontrak peminjaman dengan biaya tambahan sebesar 10 juta euro. Manajemen klub juga akan menyertakan opsi pembelian di akhir masa peminjaman Kolo Muani. Pelatih Liverpool Arne Slot berpotensi menghadapi krisis di sektor pertahanan menjelang musim depan karena Virgil van Dijk masih belum menandatangani kontrak baru.
Situasi ini membuat klub mulai menjelajahi pasar transfer untuk mencari bek baru. Give Me Sport melaporkan bahwa Liverpool terus mengevaluasi performa bek tengah Brighton, Jan-Paul van Hecke. The Reds memantau perkembangan pemain asal Belanda itu untuk memperkuat lini belakang mereka. Liverpool makin serius mempertimbangkan kemungkinan melakukan negosiasi dengan Brighton dalam beberapa bulan mendatang guna mendatangkan Paul. Neymar kembali menjadi sorotan setelah agennya dikabarkan telah menggelar pembicaraan dengan Barcelona. Kontrak Neymar dengan Santos hanya berlaku hingga akhir Juni 2025. Pemain berusia 33 tahun itu dikabarkan melihat periode ini sebagai batu loncatan sebelum kembali ke Eropa musim panas ini. Menurut laporan dari media Spanyol Sport, agen Neymar Pini Zahavi telah melakukan pembicaraan dengan Barcelona terkait kemungkinan transfer di musim panas. Meski kabar kembali ke Eropa semakin kencang, Presiden Santos berharap Neymar tetap bertahan di klub hingga Piala Dunia 2026. Dilansir dari Vicahes, Manchester United telah mengidentifikasi Fermin Lopez sebagai target potensial untuk memperkuat tim di musim depan dan siap menjajaki peluang merekrutnya di bursa transfer musim panas. Gelandang Barcelona itu tampil impresif musim ini dan menjadi aset berharga dalam sistem Barcelona. Namun Barca kemungkinan tidak akan melepasnya begitu saja. Meskipun menghadapi tekanan finansial, Dewan Klub telah menghargai Lopez sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Kontribusinya tidak hanya memperkuat tim saat ini, tetapi juga menjadi simbol komitmen terhadap stabilitas dan pengembangan pemain muda. Juventus dikabarkan mulai mencari pengganti Thiago Motta dan akan mencoba mengajak dua mantannya balikan pada musim depan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Juventus bisa membidik 3 nama pelatih untuk menggantikan Motta. Menariknya, dari 3 nama itu, ada 2 mantan mereka yaitu Gianpiero Gasperini dan Antonio Conte. Gasperini memang dikaitkan dengan pintu keluar Atalanta pada akhir musim ini. Ia bukan sosok yang asing bagi Juventus karena pernah bermain di Turin. Sementara itu, Conte juga merupakan salah satu sosok yang dinilai mampu membangkitkan dominasi Juventus. Masa depan Mohamed Salah terus menjadi perbincangan. Kontraknya di Liverpool akan habis pada akhir musim ini. Menurut laporan Diario Sport, Salah mulai memikirkan kemungkinan pindah. Ia bahkan menawarkan diri ke Barcelona dan beberapa klub lainnya. Barcelona diklaim menjadi salah satu tujuan potensial bagi Salah. Namun transfer ini tidak akan mudah diwujudkan. Masalah utamanya terletak pada gajinya yang tinggi, sebab Barcelona memiliki batasan ketat terkait besaran gaji pemain. Karena itu, jika ingin bergabung, Salah harus menerima pemotongan gaji yang signifikan. Menurut laporan Todo Vicahes, Nico Williams telah mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia akan meninggalkan Athletic Bilbao dan bergabung dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta musim depan. Meski baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub asal Basque itu, pemain sayap asal Spanyol ini tetap akan pindah ke Arsenal musim depan. Pengaruh Mikel Arteta menjadi faktor kunci dalam keputusan ini karena sang pelatih telah lama menginginkan kehadiran Williams. Sang pemain telah memberikan persetujuan atas proposal Arsenal yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad mereka. Bintang Real Madrid Eduardo Camavinga dikabarkan masuk dalam daftar pemain incaran Manchester City pada jendela transfer musim panas mendatang. Saat ini Camavinga berada dalam tekanan. Pemain berusia 22 tahun itu belum berkembang sesuai ekspektasi dalam 4 tahun terakhir. Menurut laporan Sky Sport, Manchester City tertarik untuk memanfaatkan situasi ini dan mencoba merekrut Camavinga. Sang pemain sendiri masih terikat kontrak hingga 2029. Jika Madrid ingin memperkuat skuad di posisi lain, menjual pemain yang bukan pilihan utama dengan harga tinggi bisa menjadi opsi yang menggiurkan. Dilansir dari Vicahes, Chelsea semakin serius dalam upaya memperkuat lini tengah musim depan. Hal ini sekaligus membuat The Blues meningkatkan minat mereka pada gelandang muda berbakat Kobbie Mainoo. Pemain berusia 19 tahun itu tengah menghadapi situasi kontrak yang rumit di Manchester United dan hal itu membuka peluang bagi klub-klub besar untuk mendekatinya. The Blues telah memantau perkembangan ini selama berbulan-bulan dan melihat Mainoo sebagai solusi potensial. Kini Chelsea dikabarkan akan menawarkan biaya transfer 80 juta euro kepada MU untuk mendatangkan Mainoo. Barcelona sukses menggasak Benfica dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions. Pada laga yang digelar di Stadion Olympique Luis Companys, Blaugrana menang dengan skor 3-1. 4 gol seluruhnya tercipta di babak pertama. Rafinha memborong 2 gol di menit 22 dan 42.
Sementara 1 gol lainnya dicetak Lamine Yamal pada menit 27. Benfica sempat menyamakan skor lewat sundulan Nicolas Otamendi pada menit 13. Berkat hasil ini, Barcelona berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 4-1 usai menang 1-0 pada leg pertama. Di perempat final, Barca akan bertemu pemenang duel Lille versus Borussia Dortmund. Inter Milan menjamu Feyenoord pada laga leg kedua 16 besar Liga Champions. Bermain sebagai tuan rumah, Nerazzurri tampil agresif sejak babak pertama dimulai. Mereka bahkan mampu unggul lebih dulu melalui Marcus Thuram saat laga baru berjalan 8 menit. Namun di menit 42, Feyenoord mendapatkan hadiah penalti dan berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 hingga jeda turun minum. Di babak kedua, Inter terus tampil dominan. Saat laga memasuki 51 menit, tuan rumah mendapatkan hadiah penalti. Hakan Calhanoglu yang maju sebagai eksekutor berhasil membawa Inter kembali unggul. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan Inter Milan menang dengan skor akhir 2-1. Berkat hasil ini, Inter berhak melaju ke babak perempat final setelah menang dengan agregat 4-1. Sementara itu di laga lainnya, Bayern Munchen juga berhak melaju ke perempat final usai berhasil mengalahkan Leverkusen dengan skor agregat 5-0. Liverpool kembali menghadapi wakil Prancis PSG di laga leg kedua 16 besar Liga Champions. Laga ini berlangsung di Anfield pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak menit pertama pertandingan, tuan rumah cukup tampil dominan. Namun meski Liverpool unggul dalam penguasaan bola, PSG justru bisa mencetak gol lebih dulu di menit 12. Ousmane Dembele berhasil menjebol gawang Alisson Becker dan membawa PSG unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool yang tertinggal 1 gol terus mencoba melancarkan serangan. Namun hingga waktu normal berakhir, mereka tak bisa mencetak gol balasan. Pada akhirnya, PSG pun keluar sebagai pemenang melalui adu penalti. Berkat hasil ini, PSG berhak melaju ke babak perempat final setelah meraih kemenangan penalti 4-1.